Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ainusura dengan NIM 20110200022. Di sini saya akan mereview 3 materi dari Bapak Dr. Wadud Nafis LC MEI yang memang sudah dijelaskan dalam videonya, yaitu tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, kemudian kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam, dan yang terakhir yaitu inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, yang pertama yaitu ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah ini yaitu merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, yang mana alir perekonomian dua sektor ini terdapat rumah tangga perusahaan dan rumah tangga konsumen. Dalam rumah tangga produsen atau perusahaan, mereka mendapatkan harga atau barang dengan produk atau jasa kepada rumah tangga konsumen, sehingga rumah tangga produsen mendapatkan hasil dari hasil penjualan tersebut. Kemudian rumah tangga konsumen sendiri yaitu sebagai pemakai atau yang mengkonsumsi dari barang atau jasa yang memang dihasilkan oleh rumah tangga produsen atau perusahaan. Kemudian kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, kebijakan fiskal itu sendiri memiliki artian kebijakan yang memang dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, tujuan seperti apa itu, yaitu bisa juga dengan mengurangi pengangguran agar tercapainya pertumbuhan ekonomi yang memang sudah ditargetkan. Kemudian tujuan kebijakan fiskal itu sendiri, yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi agar ekonomi itu berkembang dengan baik. Contohnya seperti ketika biasanya produksi yang tinggi karena tingginya pajak yang diberikan oleh pemerintah, sehingga pemerintah harus menurunkan pajak, maka nanti barang-barang itu lebih turun dan dapat dijangkau harga barang-barang itu turun dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Nah, sehingga terjadinya perekonomian yang berjalan dengan baik dan pertumbuhan ekonomi lebih meningkat. Kemudian bisa juga dengan pemerintah memberikan subsidi-subsidi untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu untuk mencegah pengangguran. Bisa dengan pemerintah menambah pembelanjaannya untuk membangun infrastruktur atau investasi dalam bidang produksi agar dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga kan demikian adanya tingkat pengangguran yang menurun. Kemudian adanya stabilitas harga. Contohnya ketika barang-barang yang diproduksi sedikit namun peredaran uang di masyarakat itu tinggi dan terjadi permintaan yang banyak yang dapat menyebabkan harga tersebut menjadi tinggi. Nah, dalam hal ini pemerintah juga dapat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga sehingga banyak masyarakat yang menambungkan uangnya di bank, sehingga dapat mengendalikan inflasi itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu dengan mendorong investasi. Yang kelima dengan mewujudkan keadilan sosial. Nah, jenis-jenis kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini ada kebijakan fiskal ekspansif yang merupakan peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Nah, tujuan kebijakan ini biasanya untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran. Biasanya memang dilakukan untuk membuat konsumen memegang lebih banyak uang. Saat masyarakat memegang banyak uang ini, mereka kan akan membelanjakannya lebih banyak pula
dapat berguna untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada juga kebijakan fiskal kontraktif. Nah, kebijakan ini lebih berbanding terbalik dengan jenis kebijakan sebelumnya, yakni kebijakan ini biasanya dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian biasanya untuk negara yang memang mengalami tingkat inflasi yang tinggi, mereka akan melakukan kebijakan ini. Kemudian ada komponen-komponen kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan perpajakan, yaitu dengan menaikkan atau menurunkan pajak. Kemudian ada kebijakan pengeluaran. Kebijakan ini biasanya itu berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara yang dapat diatur dalam kebijakan pengeluaran. Nah, pengeluaran modal ini biasanya dilakukan untuk berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan banyak lagi. Kemudian fungsi kebijakan fiskal. Nah, itu ada untuk mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM, kemudian mengoptimalkan kegiatan investasi, mengalokasi, distribusi, stabilisasi, dan pembangunan. Nah, ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu yang pertama ada pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Kemudian yang kedua pajak proporsional, yaitu pajak yang memang dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitasnya. Dan yang terakhir itu perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barangnya. Kemudian ada fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama untuk memelihara terhadap hukum keadilan dan pertahanan, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Kemudian memanajemen kekayaan pemerintah, dan yang terakhir yaitu mengintervensi ekonomi oleh pemerintah jika memang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu instrumen kebijakan fiskal itu yang pertama ada jizyah, kemudian ghanimah, fal, zakat, kharaj, nawaib, amwal fahla. Lanjut yaitu inflasi dalam perspektif Islam. Nah, inflasi ini dalam perspektif ekonomi Islam yaitu inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Macam-macam inflasi itu ada inflasi di bawah 10% setahun, inflasi menengah 10-30% per tahun, inflasi tinggi 30-100% setahun. Kemudian ada inflasi berdasarkan penyebab dari inflasi. Nah, penyebab dari inflasi itu ada karena memang permintaan yang sangat tinggi dari konsumen. Yang kedua ada penawaran yang sangat tinggi. Kemudian ada inflasi berdasarkan asalnya, yaitu dari dalam negeri atau dari luar negeri. Kemudian pembagian inflasi dalam ekonomi Islam itu yaitu yang pertama ada struktural inflation, artinya inflasi itu secara alami, yaitu karena disebabkan bencana alam maupun seperti sekarang yaitu virus corona yang memang tidak bisa ditebak oleh manusia kapan itu terjadi. Kemudian yang kedua yaitu dari kesalahan manusia seperti korupsi, pajak yang memang berlebihan, dan yang terakhir yaitu dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, dampak inflasi ini sendiri dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan. Maka jika semua harga
cenderung naik, maka keinginan masyarakat untuk menabung ini melemah karena kebutuhan mereka yang sangat tinggi dan juga harga-harga yang sangat tinggi disebabkan inflasi. Jadi dengan adanya inflasi ini adalah kebijakan pemerintah yang akhirnya digunakan, yaitu kebijakan fiskal. Contohnya kebijakan fiskal dalam Islam yaitu untuk mencapai stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, atau pemerataan pendapatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.